kemudian Fakultas Pertanian, dan termasuk Fakultas Hukum. Kira demikian. Dan kemudian ada Fakultas Ekonomi dan terusnya. Saat sekarang kami untuk fakultas, kami punya 15 fakultas dan 1 program pasca sarjana. Kemudian juga untuk program studi, kami punya sekitar 126 program studi. Ya, termasuk untuk kalau di sarjana kami ada sekitar 47, dan kemudian ada untuk magister, doktor, dan juga termasuk profesi dan sebagainya. Dan yang paling banyak itu memang kedokteran. Kami punya di kedokteran itu semua program studi, baik yang spesialis dan juga yang profesi, itu ada sekitar 25, kira demikian. Kemudian untuk untuk akreditasi, kami mohon maaf, untuk akreditasi kami sejak tahun 2014, kebetulan di awal pertama nih Pak Profesor Wery, yang sekarang Ketua Senat sebagai Rektor, itu pertama kami dapat akreditasi institusi A, itu tahun 2014, dan sekarang sudah terakhir tahun 2018 divisitasi dan lanjut untuk kedua, dan sekarang kami juga menyiapkan mudah-mudahan bisa nanti untuk memperoleh akreditasi unggul begitu kan, karena juga ada modifikasi itu. Nah, tapi khusus untuk Prodi Pak Rektor, saya ingin sampaikan teman-teman Prodi sekarang, terutama yang sudah terakreditasi A, dia coba semuanya jembatani untuk akreditasi internasional, sehingga tidak 2 kali pekerjaan. Nah, gitu kira-kira. Jadi ini strategi juga yang saya minta kepada semua pimpinan Prodi untuk di semua program studi yang sudah terakreditasi A atau unggul itu untuk langsung ke akreditasi internasional. Nah, sehingga kemudian itu otomatis kita tidak lagi mengusulkan ke Ban PT begitu ya. Nah, sehingga nanti itu bisa jadi strategi kita juga begitu. Nah, alhamdulillah untuk hari ini saya ingin sampaikan juga kami untuk akreditasi internasional sudah ada 4, khususnya di Fakultas Teknik ada 4 kami sudah dapat ABET, dan kemudian juga ada yang sudah tersertifikasi internasional melalui AWIN-GE, itu ada 6 ya Pak, 7, kira-kira demikian. Nah ini yang juga kita akan upayakan. Kemudian secara sumber daya Pak Rektor dan Bapak Ibu yang saya hormati, memang saat ini kami punya tenaga staf pengajar itu sebanyak 1.447 orang. Dan kemudian untuk guru besar, hari ini kami terakhir tahun 2020, dan sekarang sudah ada pengusulan baru, itu sudah ada sekitar 147 orang. Nah, memang problem kita Pak Rektor ya di UNAN, memang antara pengusulan dengan yang pensiun itu kadang-kadang berimpitan gitu. Malah ada program studi seperti di pertanian dan juga di Patetanya kami Pak Rektor itu bekerja juga begitu. Makanya kita minta kepada semua yang doktor, kita punya kebijakan juga untuk percepatan guru besar. Itu kita dorong untuk itu. Misalnya melalui penelitian atau melalui pengemadian dan juga karya-karya publikasi yang lain. Itu kita lakukan. Nah, sehingga kemudian yang dokter kita targetkan apabila mereka untuk kepangkatan, kita dorong itu. Dan juga kita lakukan bagaimana mereka untuk bisa segera publikasi yang sekarang juga harus dipenuhi begitu, kira-kira demikian. Kemudian yang untuk mahasiswa UNAN saat ini untuk semua program studi itu baik sarjana maupun juga magister dan profesi dan seterusnya itu lebih kurang data kami yang kemarin di pertengahan atau di semester akhir semester genap itu sekitar 31.890. Dikira demikian. Jadi kalau ibaratnya Pak Rektor begitu ya, ada satu kabupaten atau kota di Sumatera Barat itu yang jumlah penduduknya kadang-kadang kurang dari 31.000 gitu kan. Tapi ada wali kota di sana. Nah, kira demikian. Jadi Pak Rektor kadang-kadang memimpin satu daerah, walaupun kita terbatas di kampus saja begitu. Kemudian untuk kondisi sekarang juga saya ingin sampaikan, kita memang alhamdulillah Pak Rektor, UNAN terakhir waktu pemeringkatan dan klaster itu masih termasuk klaster utama yang kemarin berada pada peringkat ke-13. Nah, ini ada juga diskusi kita di forum rektor di majelis rektor hari
kami yang selampau, Bapak dan Ibu. Nah, ini ada juga isu utama ini. Apakah nanti masih ada peningkatan lagi atau tidak begitu kan? Ini kemarin juga disinggung oleh Pak Profesor Jamar, Ketua Majelis Rektor begitu. Nah, kita nggak tahu karena sekarang informasinya memang ada usulan juga begitu untuk agar peningkatan tidak lagi dilakukan karena memang ada keterbatasan kita, terutama 1 tahun terakhir. Nah, tapi kami Pak Rektor siap juga dengan memang sampai sekarang, saya nanti konfirmasi juga mungkin Pak WR1 dan Pak WR2 atau WR3, kami kemarin saya konfirmasi ke Dikti, biasanya kan nggak salah itu tanggal 20 Mei itu sudah keluar surat dari Dikti biasanya itu untuk mengupdate data kita yang kemudian itu mesti insert ke atau diinput ke data pusat data. Itu guna nanti untuk menghitung atau juga untuk menentukan klaster di tanggal 17 Agustus. Tapi sampai kemarin kita belum terima surat begitu kan. Saya nggak tahu nih apa tanda-tanda baik atau tanda-tanda bagaimana gitu kan. Itu juga demikian. Kemudian seperti halnya untuk proses status perguruan tinggi kami hari ini, alhamdulillah itu waktu juga zamannya Prof. Heri, kita jadi status BLU tahun berapa Pak Heri? Tahun 2008 ya? 29 kita, sejak 2009 sampai dengan sekarang, dengan status BLU juga. Alhamdulillah sejak tahun 2019 kami menyiapkan untuk peralihan status menjadi PTNBH. Karena kami juga waktu itu sebetulnya berbarengan kemarin Pak Rektor dengan UNS dan juga UB. Nah, tapi UNS lebih duluan sedikit gitu ya. Karena kami dulu dipaketkan oleh Pak Menteri Nasir waktu itu, kebetulan bagi perguruan tinggi yang sudah termasuk karakter 1, itu mesti masuk untuk PTNBH gitu. Nah, tapi kemarin alhamdulillah di paket kebijakan Merdeka Belajar Pak Mas Menteri, itu akhirnya semua perguruan tinggi tidak melihat kepada klasternya atau statusnya gitu kan. Malah yang Sarker juga boleh untuk PTNBH gitu. Nah, makanya sekarang beberapa yang saya dapat informasi di Semarang ada UNES, kemudian juga di Malang ada lagi Negeri Malang juga mau perubahan status, dan juga konfirmasi terakhir juga UKS atau USK Siap Kuala dan juga Universitas Negeri Makassar itu juga sedang masuk. Nah, tapi alhamdulillah sekarang kami sedang proses untuk PTNBH, sudah ada sekitar 6 bulan yang lampau, sudah proses pembahasan RPP, dan sekarang sudah sampai di tahapan harmonisasi namanya. Nah, Pak Rektor tahu persis apa itu harmonisasi gitu kan. Kira demikian. Jadi alhamdulillah, dan saya juga baik secara institusi maupun secara silaturahmi, sebetulnya antara UNAN dengan Jember itu enggak sekarang saja lagi begitu ya, tapi sudah lama juga kita. Karena dari dialog-dialog kita atau dari persaudaraan dan juga silaturahmi antar semua dosen, semua pimpinan dan juga yang lain itu sudah terbangun begitu. Nah, malah saya terima kasih Pak Rektor, kemarin ada satu proyek kami yang GS 13 betul. Kebetulan waktu itu Pak Teta, Pak Rektor kasih testimoni juga gitu kan. Terima kasih Pak Rektor ya. Dikira demikian. Bapak dan Ibu dan hadirin serta Pak Rektor khususnya, berkaitan dengan program Merdeka Belajar memang ada beberapa kendala kita juga dari semua 8 target indikator utama yang dibebankan kepada kita, memang kita sisir satu-satu. Memang pada waktu kontrak kinerja yang kita tanda tangani dengan Mas Menteri melalui Dirjen Dikti, memang kita ditargetkan untuk itu juga. Nah, tapi memang semua kita ada beberapa kendala yang juga tidak bisa kita hindari, yang mesti kita hadapi. Seperti misalnya untuk program pertukaran mahasiswa, memang di paketnya kita lakukan mesti ada juga langsung, tapi memang kendala kita utama itu biasanya dari segi waktu. Karena mulai kuliah antar perguruan tinggi itu kadang-kadang berbeda juga. Nah, ini kadang-kadang termasuk kendala yang kita hadapi juga. Makanya kemarin sejak tahun 2020 kemarin, lanjut 2021 ini kami menyesuaikan juga Pak Rektor. Untuk tahun akademik kita atau tahun mulai kuliah kita sesuaikan dengan semua perguruan tinggi. Jadi sehingga kita kemarin agak cepat 2 minggu, maka sekarang kita mundurkan 2 minggu. Nah, sehingga ini membuka ruang juga bagi kita nanti untuk mahasiswa yang akan menggunakan kesempatan untuk credit earning atau mungkin juga yang lain juga kita lakukan di situ. Nah, kecuali yang untuk internasional itu tidak masalah.
Karena biasanya memang dengan kondisi sekarang kita buka ruang semua secara virtual, online, maka tidak masalah untuk itu. Nah, itu yang hal-hal yang dari kondisi dan keadaan hari ini dan kemudian bagaimana kita mengimplementasikannya secara cepat. Makanya baik kepada dosen, kepada mahasiswa, dan juga kepada semua program studi, kita tekankan untuk menggunakan kesempatan ini sebaik-baiknya. Apalagi hari ini kebijakan kementerian khususnya itu banyak sekali paket program gitu. Yang kadang-kadang kalau kita tidak tidak sikapi cepat, nah kadang-kadang kelewat gitu Pak Wersatu. Misalnya hibah-hibah, itu banyak sekali. Walaupun hibah itu jumlahnya kecil, nah, tapi kadang prestisius hibah kadang-kadang itu juga dimasukkan. Nah, termasuk juga program-program yang lain yang kadang-kala kita juga, saya selalu itu menjaga satu di PPID untuk selalu mengawal begitu, sehingga semua cepat. Nah, tapi kadang-kadang memang baik untuk perubahan kurikulum, hibah kurikulum, kemudian hibah PKM-nya begitu kan. Nah, kadang kan kami di Pak Rektor begitu sering WA-nya Majelis Rektor kadang isinya itu Pak. Ya, prestasi mahasiswa, biasa lah itu kan. Prestasi mahasiswa, ada hibah itu biasanya Rektor posting semua itu kan. Nah, posting semua kira-kira begitu. Ada gue yang sangat rajin ada juga, banyak sekali yang rajin. Kan? Kira-kira demikian. Tapi itu adalah bentuk dinamika kita hari ini yang secara prinsip kita syukuri. Artinya dari semua momen itu. Bapak dan Ibu hadirin yang saya hormati, mudah-mudahan rangkaian dan substansi dari nota kesepahaman antara UNAN dengan Jember tadi itu bisa nanti kita lakukan secara maksimal, dan saya memang betul minta kepada Pak WR4 untuk kita komunikasikan semuanya dengan semua jajaran lain baik fakultas maupun juga prodi, sehingga nanti PKS antar prodi ke antar fakultas itu bisa kita lanjuti untuk berikutnya. Itu kira-kira mungkin Pak Rektor, dan sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak atas sambutan yang luar biasa dari Pak Rektor dan juga Pak Wakil Rektor dan semua rekan-rekan dari Universitas Jember terhadap kedatangan kami. Dan kemudian juga kami mohon maaf kalau sekiranya dalam ucapan, langkah dan tindakan yang kami lakukan ada yang kurang berkenan. Sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan selanjutnya oleh Rektor Universitas Jember kepada yang terhormat Bapak Dr. Insinyur Iwan Taruna MMIPN, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semuanya, salam sehat. Khususnya yang sangat kami hormati para tamu dari UNAN, Bapak Rektor Universitas Andalas, Profesor Dr. Yuliandri, kemudian yang kebetulan pada hari ini didampingi oleh Bapak Warek 4 ya, Pak Dr. Hefrizal Hendra, sempat salah Pak Hendra. Kemudian juga Ketua Senat Akademik, Profesor Dr. Wery Data Taiful, salam sehat Pak Prof. Wery. Serta tentu jajaran lainnya mungkin tidak bisa sebutkan satu persatu pada kesempatan kali ini yang hadir. Kemudian tentunya rekan-rekan kolega pimpinan Universitas Jember, para wakil rektor, WSPI,
dekan, kemudian wakil dekan mungkin hadir, Direktur Pasca Sarjana, Bapak-Bapak Kepala Biro, dan tentunya hadirin yang lain yang tidak juga bisa sebutkan satu persatu. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, bersyukur kepada Allah SWT pada pagi hari ini, karena rahmat karunia-Nya kita masih diberi nikmat sehat sehingga bertemu, berkumpul dengan kolega-kolega kita yang kebetulan berasal dari suatu pulau non jauh di sana, dari Sumatera, yang sebetulnya ini bukan hal yang baru, kan sebelumnya kita juga sering berkomunikasi antara UNED dan Universitas Andalas, apakah itu di fakultas saya atau di fakultas yang lain. Alhamdulillah Pak, kita sudah punya hubungan sebelumnya meskipun belum MOU, tapi sepertinya relasi kita juga sudah cukup baik sebelumnya. Tentu pada kesempatan hari ini saya ingin mengucapkan terima kasih dan selamat datang kepada Pak Rektor dan Warek dan seluruh jajaran yang hadir di Jember ini, karena tentu karena keikhlasan yang sedianya juga untuk hadir di Universitas Jember menghadiri acara penandatanganan MOU ini. Tentu mari kita juga tadi disebutkan oleh Pak Rektor bahwa kita harus tetap bersabar, mengikuti, maksud saya melaksanakan protokol kesehatan, karena memang pandemi ini belum berakhir ya hingga kini. Tentu kita ingin menjaga kondisi yang sebenarnya relatif baik sih, di Jawa Timur ini relatif baik, tapi di beberapa tempat memang sedikit ada lonjakan, tapi keadaannya seperti ini tentu mari kita jaga dan semoga makin membaik sehingga pandemi juga bisa kita lewati dengan baik. Alhamdulillah Pak Rektor, Universitas Jember sudah komplit vaksinnya, jadi mudah-mudahan di UNAN mestinya sudah ya, karena di sana juga ada ahli vaksin setahu saya, karena beberapa hari yang lalu juga kita mengundang salah satu direktur rumah sakitnya untuk melakukan webinar ini tentang virus corona waktu pembahasannya. Tentu dengan kondisi seperti sekarang, pandemi COVID seperti ini, kita juga seusianya tidak diam diri, kita harus tetap produktif, sehingga kita juga membutuhkan suatu katakanlah kreasi, inovasi untuk tetap beraktivitas, menjalankan tugas pokok dan fungsi kita sebagai penyelenggara pendidikan tinggi di Indonesia ini. Maka berbagai hal memang sudah dilaksanakan ya, termasuk pembelajaran, penelitian, sebagainya itu tidak boleh berhenti memang dengan pandemi ini, karena memang kita dituntut sebagai penyelenggara pendidikan tinggi tetap harus menghasilkan insan-insan cerdas yang berkarakter kebangsaan, ya, tentu juga yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ada beberapa hal yang mungkin ingin saya sampaikan, karena sebagian besar sudah disampaikan oleh Pak Rektor Universitas Andalas tadi, bahwa seremoni pada pagi hari ini sebetulnya adalah banyak kali MOU yang kita tanda tangani ya selama masa karena jadi trendy sekarang di masa mereka belajar kampus merdeka ini, kita harus banyak melakukan kerjasama dengan berbagai stakeholder, apakah itu sesama perguruan tinggi ataupun dengan lembaga-lembaga yang lain. Seperti halnya nanti pada jam 1 insya Allah kita akan mendatangi dengan Komnas HAM Pak Rektor. Jadi karena memang banyak dari stakeholder itu yang kita ingin coba kerjasamakan dalam rangka ya merealisasikan aktivitas-aktivitas Merdeka Belajar kampus Merdeka yang kita laksanakan sesuai dengan kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Alhamdulillah mungkin UNAN ini PTN yang kedua yang di Bumi Andalas yang sudah sign MOU. Yang pertama Unsyah, ya Unsyah Kuala yang mengawali. Kita yang kedua ini, alhamdulillah. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tentu MOU ini tadi sudah disebutkan, ya termasuk judulnya ini dalam rangka meningkatkan dan menguatkan aktivitas Tridharma perguruan tinggi di masing-masing khususnya PTN ya, tentunya di UNED maupun di UNAN gitu. Nah, tentunya sangat banyak yang bisa disinergikan di antara PTN ini, apalagi saya tadi sebutkan ada banyak
hal ya, khususnya di era MBKM ini memang banyak hal yang harus disinergikan ya antar perguruan tinggi. Nah, tidak hanya mungkin antara UNED-UNAN, mungkin UNAN dengan yang lain ya. Sekarang ini sudah alhamdulillah teman-teman juga sudah bergerak untuk melaksanakan berbagai PKS Pak Rektor. Jadi saya ini berharap juga insya Allah nanti ini meriah juga dengan Universitas Andalas. Setelah MOU ini akan banyak PKS juga akan ditandatangani oleh Bapak-Bapak, Ibu-Ibu Dekan di lingkungan Universitas Jember dan juga Universitas Andalas. Ya. Kemudian ada sudah beberapa hal aktivitas yang sudah kita lakukan sebetulnya, termasuk Permata Sakti, kalau tidak salah, PKKM dan sebagainya, kita sudah melaksanakan melalui MBKM ini pun sebenarnya kita sudah mengawali berbagai kegiatan yang merupakan bagian dari MBKM tadi. Nah, di bidang riset, ya khususnya sudah banyak juga, tapi saya ingin sebetulnya ke depan mungkin ada joint research unggulan antara Universitas Andalas dengan Universitas Jember yang lebih baik, sehingga saya yakin masing-masing universitas ini punya unggulan. Gitu. Dan kalau unggulan-unggulan itu bisa di-sharingkan satu sama lain, itu bisa juga menghasilkan suatu output dan outcome yang optimal di masing-masing PTN. Jadi ke depan itu kemudian ada mungkin joint activity ya, ada conference, joint seminar yang akan lagi, apalagi sekarang mungkin seminarnya daring, tidak perlu berangkat ke Padang atau tidak perlu berangkat ke Jember, lebih efisien gitu. Kemudian di bidang pengabdian pada masyarakat tentu masing-masing juga punya kekhasan dalam aktivitas realisasinya. Mungkin seperti KKN tematik juga bukan sesuatu yang baru di sana ya. Kita mungkin di sini juga punya KKN istilahnya back to village untuk dalam rangka mereduksi dampak daripada transmisi COVID. Maka kita kemarin itu melaksanakan KKN di kampungnya masing-masing Pak Rektor. Jadi dengan cara online sehingga laporannya pun lewat media sosial dan sebagainya seperti itu, pembimbingannya juga melalui teknologi informasi atau melalui gadget seperti itu. Jadi tentu mungkin banyak pola-pola best practices yang lain yang bisa kita sharingkan satu sama lain sehingga bisa memperbaiki apa yang kegiatan tridharma di masing-masing PTN ini. Bapak Ibu sekalian saya hormati, Pak Rektor dan Ketua Senat dan kemudian Pak Warek Universitas Andalas. Jadi saat ini UNED dan UNAN mungkin memang sama-sama posisinya, sama-sama PTN PKBLU. Cuman yang satunya sudah tua, satunya masih belia, Pak. Tadi disebutkan oleh Pak Rektor kalau UNAN itu adalah sejak 2009, kita baru kemarin 2020 gitu kan. Baru Desember 2020, sehingga oleh karena itu sudah pantas lah kalau UNAN pada saatnya sekarang ini bertransformasi ke PTNBH. Sebetulnya kita juga kemarin ditawari Bapak ya, kita supaya PTNBH langsung gitu. Tapi ibarat mobil kayaknya kalau gigi 1 langsung ke 4 tuh nggak enak gitu kan. Jadi kita coba dulu gigi 2, gigi 3 supaya penyesuaiannya lebih enak. Sehingga tidak menutup kemungkinan sebenarnya dalam proses kerjasama ini ya mungkin kita suatu saat butuh advice ya dari pelaksana BLU yang sudah mapan, seperti kita juga melaksanakan diskusi permintaan advice ke UNESA, UNES dan sebagainya ya, ke UNS juga dalam rangka untuk mempercepat atau mengakselerasi implementasi BLU di Universitas Jember ini. Satu hal lain yang mungkin nanti bisa didiskusikan, UNAN sudah punya RSP, Bu. Ya, kalau kita masih mau akan Pak, dulu macet gara-gara Pak Nasaruddin itu, Pak. Jadi kita punya gedung Mangkra, RSP, calon RSP, dan insya Allah mungkin tahun 2022 ya, Bu, kita lanjutkan. Bu Warek juga sudah mengupayakan itu. Dan harapannya pada tahun 2023 sudah operasional. Tentu kita juga akan banyak nanti bertanya kepada teman-teman universitas yang RSP-nya ini sudah jalan. Jadi karena tentu dengan cara seperti itulah fast learning ya, dibutuhkan pembelajaran lebih cepat sehingga kita lebih cepat adaptasi sehingga nanti tidak terlalu banyak hal-hal yang hambatan-hambatan yang mungkin terlalu berat kita hadapi ya kalau kita misalnya belajar dari sesuatu yang dari orang-orang yang sudah berpengalaman. Jadi secara prinsip sebenarnya kita ingin
mengoptimalkan aset yang kita punya ya, sebagaimana BLU kan punya ruang untuk itu. Kemudian tentu untuk mendapatkan pendapatan dan dalam rangka untuk menghasilkan layanan prima, kan itu syaratnya Pak Kemenq kan selalu mengatakan itu, layanan prima untuk stakeholder, sehingga suatu saat pun kita akan tidak terlalu lama kalau sudah memang mapan dan mantap dengan BLU kita akan juga bertransformasi ke PT NBH. Jadi tadi Bapak Rektor sudah menyatakan profil, saya juga ingin menyampaikan bahwa kurang lebih sama ukurannya, size-nya sebetulnya. Jadi kalau menyebutnya 15 fakultas, 1 pasca, sama, kita juga punya 15 fakultas, 1 pasca. Tapi ada yang berbeda mungkin ya. Prodi di UNAN lebih banyak, kita hanya 103. Profesornya juga lebih banyak, kita hanya 51, tadi sana sudah 100 berapa gitu ya. Kemudian tenaga dosennya juga lebih banyak di sana gitu kan, 1.400 ya, kita lebih sedikit Pak, tapi mahasiswanya lebih banyak. Jadi maka dari itu mungkin profesornya kita ini lebih sedikit karena asyik mengajar Pak, jadi bebannya lebih berat karena kita mahasiswanya 36.500 dengan dosen 1.185, sedangkan di UNAN tadi 31.000 ya dengan jumlah dosen 1.400 ya. Jadi ya mudah-mudahan kita bisa meniru secepatnya sehingga profesornya bisa mencapai 30% lah ya. Syaratnya berapa lupa saya, 50% 30%. Ya berbagai aktivitas tadi disebutkan oleh Pak Rektor itu betul bahwa di era MBKM ini ada IKU yang harus kita penuhi dan memang kadang-kala IKU-nya memang impossible ya melakukan kegiatan yang pertukaran mahasiswa sampai jumlahnya begitu banyak, tapi alhamdulillah dengan daring itu bisa dilakukan, tidak dengan biaya yang terlalu mahal. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tentu tadi sudah disampaikan, saya juga ingin mengucapkan terima kasih bahwa Bapak Ibu Dekan di Universitas Jember yang telah menindaklanjuti kerjasama ini dengan berbagai universitas dengan berbagai PKS-PKS ya. Tampak dari beberapa fakultas sudah bergerak melaksanakan PKS-PKS dengan fakultas-fakultas di perguruan tinggi yang sudah kita melaksanakan kerjasama sebelumnya. Itu adalah sesuatu yang menurut saya baik. Saya sangat berbahagia dengan gerakan-gerakan atau pergerakan itu. Itu artinya menunjukkan bahwa semangat untuk melaksanakan merealisasikan MBKM ini sangat luar biasa. Mungkin sekejap saya ingin mencoba Pak Rektor supaya dekan-dekan ini menyampaikan salam ke Pak Rektor aja 1 menit atau setengah menit gitu. Di sini hadir ada 10 dekan dan ketua lembaga. Mungkin yang pertama saya minta menyapa saya sebentar Pak Dekan dari FISIP, Pak Joko Purnomo, menyapa coba sebentar, setengah menit saja. Ada Pak Joko? Hadir Pak. Okay. Terima kasih Pak Rektor. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Alhamdulillah saya tadi sangat menikmati paparan dari Bapak Rektor Universitas Andalas dan juga menikmati paparan yang disampaikan oleh Pak Rektor Universitas Jember. Saya harus menyampaikan terima kasih, alhamdulillah, karena pada akhirnya hari ini telah ada MOU antara Universitas Jember dengan Universitas Andalas. Terima kasih Pak Rektor Universitas Jember dan Pak Rektor Universitas Andalas. Dan perlu saya sampaikan, karena saya diberi waktu yang sangat singkat, MOU ini nanti akan menjadi landasan bagi kami yang ada di Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Jember. Perlu saya sampaikan bahwa tanggal 2 Juni nanti, setelah MOU ini dilakukan, akan ada penandatanganan kerjasama antara Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Jember dengan Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Andalas. Mohon salam ke Bapak Aswar, karena tidak lama lagi kita akan bertemu walaupun melalui daring. Terima kasih banyak Bapak, saya kira cukup sekian Pak Rektor. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Joko atas responnya. Jadi singkat, karena kemarin libur, mungkin kalau nggak libur besok dilaksanakan itu acaranya. Kemudian berikutnya Pak Dr. Bayu Dwi Anggono, Dekan Fakultas Hukum untuk menyapa sebentar, meskipun sudah kenal mungkin. Baik, terima kasih Bapak Rektor Universitas Jember yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi. Yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Andalas, Prof. Dr. Yuliandri. Saya mengenal beliau memang sejak beliau menjadi Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas. Jadi beliau dari Fakultas Hukum Universitas Andalas, beserta tim yang hadir, ada Ketua Senat, ada Bapak Wakil Rektor 4, dan beberapa kolega dari dosen Fakultas Hukum UNAN yang juga mendampingi beliau. Terima kasih Pak Rektor. Secara umum sebenarnya memang Fakultas Hukum Universitas Jember dengan FH UNAN sudah punya rekam jejak kerjasama yang baik. Mereka di FH UNAN ada pusat studi konstitusi yang sudah memiliki eksistensi di tingkat nasional dan selama ini sudah berkolaborasi dengan Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi Puskapsi FH UNED. 2017 kami pernah menyelenggarakan Konferensi Nasional HTN di Jember pada waktu itu yang kolaborasi antara Pusako dengan Puskapsi. Dan berikutnya kami juga sudah banyak juga mengundang termasuk besok di ujian promosi doktor Dekan FH UNED sebagai salah satu penguji. Insya Allah untuk MBKM kami akan tindak lanjuti dengan PKS antara FH UNAN dengan FH UNED, utamanya pertukaran pelajar atau mahasiswa maupun pertukaran dosen. Jadi terima kasih Pak Rektor Universitas Jember yang telah memfasilitasi MOU dulu, sehingga kami akan punya dasar untuk melaksanakan PKS. Terima kasih, salam sehat untuk kita semua Pak Rektor. Saya kembalikan ke Pak Rektor Universitas Jember. Kemudian Bu Dekan FEB, Profesor Istifadah, kami persilahkan. Singkat. Baik, terima kasih Bapak Rektor Universitas Jember. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati tim dari Universitas Andalas, Bapak Rektor, kemudian juga Wakil Rektor, dan yang lainnya. Kami FEB sangat senang mendengar ini dan insya Allah akan menindaklanjuti dengan PKS. Kami kan ada Asosiasi Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, yaitu di AFEBI. Kami akan lewat situ komunikasinya dan segera akan menyusun PKS dan juga melaksanakan kegiatan MBKM terkait dengan pertukaran mahasiswa maupun pertukaran dosen. Saya kira itu. Terima kasih Pak Rektor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Monggo Pak Dr. Gigi Rahardian, Pak Dr. Rahardian dari FKG, silakan. Terima kasih Pak Rektor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Universitas Andalas, Profesor Yuliandri. Kami dari FKG Universitas Jember sangat senang dengan Bapak Rektor Universitas Jember telah mengadakan MOU dengan Universitas Andalas. Sebenarnya juga kami ingin mengembangkan lagi kerjasama yang selama ini sudah kami bina juga dengan Dr. Nila selaku Dekan FKG Universitas Andalas melalui Asosiasi Fakultas Kedokteran Gigi, dan saat ini tentunya akan lebih sangat bermanfaat sekali karena sudah ada payung hukum dari Universitas Jember dengan Universitas Andalas. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu Dr. Farida dari Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran, monggo. Matur nuwun Pak Rektor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat untuk Universitas Jember dan Universitas Andalas atas kerjasamanya. Semoga kerjasama ini dapat berkembang dan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih Pak Rektor. Terima kasih. Ibu Lantin dari Keperawatan, monggo menyapa sebentar. Ya, matur nuwun sangat Pak Rektor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Rektor Andalas beserta seluruh jajaran pimpinan dan juga Bapak Rektor Universitas Jember dan seluruh jajaran pimpinan, Bapak Ibu Dekan semuanya. Alhamdulillah pada pagi hari ini ada dua agenda ini, Universitas Jember untuk MOU dengan Universitas Andalas dan juga dengan ini hukum gitu nanti insya Allah jam 1 siang gitu. Agenda yang sangat benar-benar padat hari ini dan yang jelas Fakultas Keperawatan sangat mengapresiasi terkait dengan progres setiap MOU dengan perguruan tinggi lainnya. Walaupun kami di rumpun kesehatan termasuk yang eksklusi dari kegiatan
kampus Merdeka Belajar. Tapi insya Allah kami support sekali untuk progres-progres yang sudah dilakukan oleh Untas Jember, dan insya Allah kami juga Fakultas Rumpun Kesehatan tidak terkecuali Fakultas Keperawatan Untas Jember akan mengisi, walaupun itu nantinya tidak harus dengan konsep Merdeka Belajarnya ke sana. Bravo untuk UNED dan juga untuk Universitas Andalas. Matur nuwun Pak Rektor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Monggo Dekan FTP, kalau di sini FTP Pak, bukan Fateta, Pak Bambang. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rektor UNED, dan terima kasih juga bergabungnya atau ke atas kerjasama antara UNAN melalui penandatanganan oleh Prof. Yuliandri tadi dilaksanakan. Kami FTP UNED siap menindaklanjuti MOU dengan menjalin kerjasama MOE dengan Fateta UNAN tentu saja Pak, melalui atau untuk melaksanakan program-program MPKM ini. Saya kira itu, terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya Pak Dr. Saifullah, FMIPA. Terima kasih Pak Rektor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang pada Pak Rektor UNAN dari Jember, dan selamat atas penandatanganan ini. Insya Allah kami dari FMIPA menjadi lebih banyak pilihan untuk bekerjasama dalam merencanakan kegiatan bagi mahasiswa dan dosen-dosen. Terima kasih. Matur nuwun. Berikutnya Prof. Ahmad Subagio, Ketua LP2M. Monggo Prof. Sebentar disapa. Ya. Terima kasih Pak Rektor. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Rektor Universitas Andalas dan tim serta Bapak Ibu sekalian pimpinan Universitas Jember. Saya secara pribadi maupun LP2M ya, menyambut baik ke adanya MOU ini. Ini merupakan cara kita untuk kemudian bekerja sama, dan dari beberapa pengamatan yang kita miliki bahwasanya Universitas Andalas ini sangat tepat sekali di bidang pertanian, dan kemudian juga termasuk di dalam konteks ini ada perkebunan ya, pertanian perkebunan, dan juga kemudian adalah kesehatan gitu. Dan seperti tadi Pak Rektor juga, Rektor Universitas Jember juga beritahu bahwa UNED juga mempunyai kompetensi di situ gitu. Jadi nanti kita insya Allah akan tindak lanjutin MOU ini dengan kerjasama penelitian maupun pengampian yang akan mengkhusus ya, terutama di bidang-bidang yang memang merupakan unggulan kita, sehingga diharapkan akan ada yang sangat produktif bagi kepentingan negara dan bangsa kita yang kemudian muncul dari hasil kerjasama ini. Jadi tidak hanya nanti kita akan bekerja sama untuk output penelitian yang berupa publikasi, tetapi juga kita berharap sampai ada outcome yang memang kemudian bisa diperlihatkan sebagai upaya kita dua universitas untuk menjalin kerjasama dan membangun bangsa dan negara kita. Demikian Pak Rektor, terima kasih. Terima kasih Prof. Subagio. Kemudian terakhir dari LP3M, Prof. Bambang Sujanarko, monggo Prof. Silakan. Terima kasih Pak Rektor. Salam kenal Pak Rektor Universitas Andalas beserta Bapak Ibu jajaran pimpinan Universitas Andalas. Kami perkenalkan, kami di LP3M memiliki 9 pusat. Kalau saya lihat ada beberapa pusat yang sama dengan yang ada di Universitas Andalas. Kami siap untuk melakukan kerjasama dengan LP3M di Universitas Andalas, khususnya di dalam pengembangan pembelajaran dan penjaminan mutu. Bisa berupa pelatihan, bisa berupa benchmarking, dan lain-lain yang nanti akan bisa langsung berkontribusi pada eviden-eviden di akreditasi baik nasional maupun internasional. Terima kasih Pak Rektor. Terima kasih Prof. Bambang Sujanarko. Baik Bapak Ibu sekalian saya hormati, Pak Rektor dan Bapak Ketua Senat UNAN. Jadi itu semua yang mungkin saya sampaikan.
Tentu kami sangat gembira dengan penandatangan ini semua. Tadi sudah tampak juga dari Bapak Ibu Dekan akan menindaklanjuti semua. Tentunya semoga ini semua memberikan arah dan tujuan yang lebih jelas bagi kita, Sekuritas Akademika UNAN, UNED, agar kegiatan Tridharma di masing-masing PTN menjadi lebih berkembang. Semoga Allah SWT meridhoi apa yang kita lakukan hari ini ke depan. Mohon maaf jika saya sampaikan kurang berkenan. Sebagai penutup mungkin saya ingin menyampaikan harum mekar bunga taman, harum semerbak bunga melati. Sungguh indah UNED dan UNAN berteman karena akan membawanya makin bereputasi. Terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hadirin yang kami hormati, berikutnya penyerahan cindramata kepada Bapak Yuliantri dan Bapak Iwan Taruna. Disilakan mengambil tempat. Dilanjutkan dengan foto bersama. Kepada para pimpinan disilahkan untuk mengambil tempat. Bapak dan Ibu yang kami hormati, demikian acara penandatanganan nota kesepahaman antara Universitas Jember dengan Universitas Andalas. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan. Selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya disilakan untuk ramah tamah di ruang sidang lantai 2. Terima kasih.